mendengarkan keputusan rapat luar biasa dari Presiden Kongres Advokat Indonesia, Ibu Mia Lubis. Jadi saya tidak menyangka keputusan terbaik ini di dalam menentukan masa depan advokat Indonesia, masa depan kepengacaraan dan pembelaan Indonesia. Akhirnya alhamdulillah telah jadi suatu keputusan yang sangat spektakuler, pemberhentian dengan tidak hormat gitu, dan terbuka untuk umum. Dan menurut saya para lawyer-lawyer ini harus yang memiliki berita acara sumpah itu tidak boleh sembarang langsung pindah ketika akan mendapat hukuman. Jadi harus menghargai lah. Di situ kelihatan bagaimana martabat, integritas seorang pengacara. Hormat kami buat Presiden Advokat Indonesia yang telah mengambil keputusan bersama dengan seluruh DPD. Ini rapat luar biasa, yang sangat luar biasa. Dan suatu hal yang awalnya saya ragukan ke Kongres Advokat Indonesia tidak akan melakukan upaya pemecatan dengan tidak hormat, ternyata hari ini dilakukan pemecatan tidak hormat berdasarkan beberapa laporan kode etik Dewan Kehormatan yang dimana Presiden Bu Mia dan kawan-kawan jajaran dan seluruh DPD KI seluruh Indonesia ini luar biasa, dan ini akan menjadi satu pembelajaran buat pengacara. Asal jangan sembarang ngomong, jangan sombong, jangan menantang, menghina, dan tidak, karena profesi advokat itu kode etik yang paling utama. Nah, hari ini terbukti bahwa bukan organisasi abal-abal. Orang yang abal-abal dipecat daripada organisasi Kongres Advokat Indonesia. Selamat, tepuk tangan buat Ibu Presiden kita. Tapi melanjutkan nggak sih Bang, mengajukan nggak sih bahwa Pak Rasman ini dipecat pertama kali ada mengajukan? Enggak, justru karena pengumumannya bersifat terbuka, kami semua datang ke sini. Bahkan Bang, lihat kamera Bang. Bang, kamera Bang. Ya. Terbuka untuk umum. Bang nih melihat Bang Rasman sendiri nih selama menjadi rekan Abang di KAI sendiri seperti apa nih Bang? Justru saya ini selama ini membantu orang tersebut. Justru dia menantang saya, mempermalukan. Mau nantang tinju, nantang berantem, menghina. Hina-hinaan yang tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang advokat disampaikan kepada rekan sejawat. Nah, harusnya saya melaporkan duluan gitu. Bahkan saya bilang dia yang harus dipidana, bukan kita. Akhirnya mereka menggunakan dengan segala cara semua opini. Orang menganggap orang itu pintar ngomong, pintar ngeles, seolah-olah bisa menghapus segala kesalahan. Ternyata tidak. Bahwa siapa yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang melanggar kode etik akan berhadapan dengan organisasi. Jadi pengacara itu nggak sembarangan, harus memuliakan klien, bukan menghina-hina. Begitu cepat, kau masuk penjara, penjarakan dia, ngelawan, itu kan menurut saya sangat tidak etis. Sedangkan tidak memenuhi atau melakukan upaya mediasi aja, pengacara bisa dikena sanksi. Apalagi dengan cara-cara udah mengambil uangnya, marah-marahin, kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Inilah yang tidak dimiliki oleh advokat-advokat yang mungkin kurang ditempa, mungkin tidak jelas sekolahnya di mana, sarjananya di mana, terus mungkin tidak pernah magang atau mungkin tidak pernah melakukan sesuatu hal yang yang memang harusnya diatur oleh kode etik. Bang, tapi bisa dibilang KAI ini tegas ya Bang ya? Sangat tegas sekali. Walaupun yang bersangkutan pindah ke organisasi lain, ya, tidak menghapus perbuatan itu, dan dia memang kehilangan kartu lagi, kehilangan kartu copot dan sudah diumumkan secara umum. Silahkan sampaikan. Jadi tidak bersembunyi gitu, karena kartunya dicopot. Nah, berarti dia harus mulai mendaftar baru, itu pun kalau disetujui atau lulus ujian seperti awal lagi. Bang, tapi kalau sudah berhenti dari KAI, Mahkamah Agung. Kalau sudah berhenti dari KAI, artinya Rasman ini nggak bisa jadi advokat. Justru saya memprotes organisasi advokat lain yang berani menerima, justru itu kita anggap sebagai penada. Ya, kita anggap organisasi apa dan klien-klien kita yang melaporkan ke KAI-nya Ibu Mia ini, Presiden Mia Lubis, akan melaporkan pidana juga presiden atau organisasi advokat yang menerima advokat yang bermasalah yang sedang dalam proses pemecatan ini akan kita laporkan. Bu Mia, Bu Mia, Ini Bang, ngakunya di Artinya tegas, apakah klien-kliennya Bang Rasman yang merasa terintimidasi lapor ke KAI atau seperti apa Bu Mia? Bu Mia, apa emang karena pelanggaran kode etik jadi dasar pertimbangan? Sebelumnya sudah ada laporan ke kita. Agak maju Bu. Tapi kita juga harus Jangan dipegang Bu, deketan aja. Maju dikit nih. tapi kan kita harus rapat dulu dengan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan seluruh DPD seluruh Indonesia. Barulah kita putuskan hari ini. Dan ini juga permintaan dari seluruh DPD di seluruh Indonesia. Mereka resah
dengan ada pengacara yang seperti ini. Salah satunya pelanggaran kode etik avokat bukan sih Bu? Banyaklah pelanggaran ya. Nah, yang dia buat itu sudah banyak pelanggaran. Mungkin saudara-saudara udah tahu juga menelantarkan. Ijazahnya gimana Bu? Ijazahnya asli atau palsu Bu? Itu sedang diverifikasi, ya. Itu sedang diverifikasi. Kita akan tetap menyelidikin ini semuanya, ya. Kalau pelanggaran kode etik, ya menelantarkan klien juga pasti pelanggaran kode etik, ya kan. Memaksakan klien juga untuk meminta duit berapa aja gitu, itu juga pelanggaran kode etik. Jadi banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat, tidak kita putuskan begitu saja kalau tidak ada laporan-laporan dari masyarakat kepada Kongres Advokat Indonesia. Berarti ada pengaduan Ibu dari klien-kliennya Bang Rasman yang terintimidasi. Terus terang ada masuk ke Dewan Penasihat kita dan Dewan Kehormatan kita, ada laporan-laporan. Berapa banyak korban Ibu yang mengadu ke KAI? Ada beberapa lah, ya, ada beberapa, tidak usah saya sebut. Kalian sudah tahu lah itu semuanya, ya. Bang Farah, gimana Bang Farah tanggapannya kalau Rasman kan ngakunya mengundurkan diri, padahal dipecat? Gimana Bang? Itu hanya proses akal-akalan dan nakal-nakalan Ya, saja. saya pikir juga seperti Jadi tidak akan semudah itu seorang pengacara langsung pindah. Tidak, dia bertanggung jawab ketika berita acara sumpahnya dibawa ke pimpinan Ibu Mia Lubis, Kongres Advokat. Dia harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh lempar lari segala gitu. Itu sama dengan kayak ibaratnya orang yang kabur ingin menghilangkan jejak, tidak bisa. Rekam jejaknya nggak bisa. Dan saya umumkan bahwa hari ini adalah kemenangan, bukan hanya kemenangan Kongres Advokat yang menegakkan organisasi, advokat semua seluruh tapi Indonesia. kemenangan seluruh advokat, kemenangan juga para pelapor-pelapornya Bu, termasuk Ibu Epi, istri Gubernur Sumatera Utara, termasuk juga si Samsul, termasuk Uya Kuya. Saya sampaikan ke mereka, Uya Kuya dan Denny semua yang melaporkan, dan kita minta kepada polda-polda khususnya yang kan lawyernya Ibu ini yang sudah dipecat ini, dia sengaja membuat laporan di Sumatera Utara supaya mempersulit orang katanya, padahal locus tempusnya itu ada di Jakarta. Ya, nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya kita menyampaikan kepada Polda Sumatera Utara, jangan mau diatur-atur oleh orang oknum lawyer yang sengaja mempersulit hukum, mempersulit orang gitu. Silakan laporan ke Jakarta, silakan jalani. Karena justru banyak laporan-laporan pidana yang menunggu dia untuk diikuti proses di Jakarta. Kemarin kan dia ngasih jasa segala macam, katanya baru banget Soal preskon gimana Bang?